Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, masih tetap bersama Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan limpahan rizki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Odoy, kali ini Kang Odoy masih berada di wilayah Desa Karangmaja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ya, menggali potensi sejarah di wilayah Karangmaja. Ini ternyata begitu kaya dengan kekayaan budaya dan sejarahnya. Bahkan Desa Karangmaja ini salah satu termasuk desa tua, karena Desa Karangmaja itu sudah berada sejak abad ke-15. Artinya pada tahun 1500-an Desa Karangmaja ini sudah berdiri, sahabat. Ya, mengenai Desa Karangmaja, silahkan buat sahabat yang baru gabung, silahkan like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga pijit lonceng notifikasinya, dan sebagai dukungan agar channel Kang Odoy tetap berkembang dan bisa menyimak video-video yang terbaru tentunya dari Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya sahabat, di Desa Karangmaja ini ternyata masih banyak tempat-tempat bersejarah atau situs sejarah yang kita sebagai penerus bangsa hendaknya mau merawat dan melestarikannya. Di antaranya ada situs sejarah makam keramat Buyut Bairan, Buyut Bairan yang makamnya di tepi sungai Cijangkelok. Terus ada situs Kemayung. Ya, di situs Kemayung itu situs sejarah yang masih berdekatan dengan Buyut Bairan. Dan ada lagi di Dukuh Kasub, juga itu salah satu tempat bersejarah di daerah Maja Tengah. Ini ada Dukuh Kasub namanya, itu adalah tempat bersejarah. Dan tidak kalah menarik juga, ada yang mungkin banyak orang mengenal tentang jembatan yang namanya Jembatan Cawene itu ya. Kalau yang kita tahu orang Sunda namanya Brug Cawene itu. Ya, yang namanya Jembatan Cawene ini adalah sebuah jembatan yang berada di antara perbatasan Desa Karangmaja dengan Cikakak. Itu ada satu jembatan yang sebelah selatannya sebuah pemakaman umum Desa Karangmaja. Itulah yang dinamakan dengan Jembatan Cawene. Ini sahabat jembatannya. Ya, ini namanya Jembatan Cawene. Jembatan Cawene ini banyak orang hanya mengenal tentang bahwa Jembatan Cawene ini adalah angker, Jembatan Cawene adalah wingit. Itu yang masyarakat tahu, mengetahuinya hanya sebatas itu. Tapi tidak begitu banyak orang yang menggali tentang sejarah apa itu Jembatan Cawene. Jadi dinamakan Jembatan Cawene karena sebelah kalau dari arah Randegan kita menuju arah Cikakak, sebelah kanan persisnya di lokasi wisata, tempat wisata Jati Karangmaja, itu ada yang dinamakan dengan Bumi Cawene. Bumi Cawene itu di sana ditandai adanya sebuah pohon beringin tua. Disitulah Bumi Cawene. Nah, oke, kita sekarang menguak tentang sejarah dari Bumi Cawene atau Jembatan Cawene sendiri. Apa sih itu? Cawene ini berasal kata Cawene adalah dari bahasa Sunda, terutama Sunda wewengkon wilayah perbatasan Cirebon. Cawene itu artinya perawan, belum pernah nikah, jadi dinamakan Cawene. Nah, ternyata yang dinamakan Cawene ini, di situ ada sebuah makam di Bumi Cawene. Di situ sebuah makam itu adalah sebetulnya merupakan
makam dari seorang anak patih Kidang Layaran yang berada di kerajaan Galuh Ciamis sana. Jadi Kidang Layaran itu punya anak dua. Yang pertama yang bernama Raden Layang Kemuning, yang kemudian menjadi bibit atau awal mula berdirinya kota Ciledug, dan adiknya bernama Nyi Layang Sari. Keduanya itu adalah anak dari Patih Kidang Layaran, seorang patih yang berada di daerah Galuh. Nah, sahabat, di dalam perjalanannya Layang Sari ini, kenapa dari Galuh sana, dari kepatihan Galuh sana sampai ke wilayah Karangmaja, ini adalah dalam rangka waktu Raden Layang Kemuning meninggalkan kepatihan Galuh sana untuk mencari ajaran Islam dan diislamkan oleh Mbah Kuwu di daerah Pagedangan yang kita kenal dengan Ciledug. Dan disitulah Layang Sari, adiknya Layang Kemuning ini, menyusul kakaknya untuk mencari kakaknya yang sebetulnya sudah diketemukan, tapi Raden Layang Sari ini tidak mengenali kakaknya Layang Kemuning ketika ditemukan terdampar di tepian Sungai Cisanggarung karena kondisinya yang compang-camping. Maka dari itu Layang Sari ini kemudian terus mencari Layang Kemuning, dan sampai suatu saat Nyimas Layang Sari ini hendak dinikahi oleh seorang anak gegeden di daerah Kasub itu bernama Mbah Buyut Kasub, oleh anaknya yaitu Raden Rambang Maya. Nah, Raden Rambang Maya ini anaknya Buyut Kasub yang ingin menikahi Nyi Layang Sari. Nah, sahabat, Nyi Layang Sari ini kemudian menolak ketika mau dinikahi oleh Raden Rambang Maya karena merasa Nyi Layang Sari ini sudah mempunyai kekasih atau istilahnya calon suami, yaitu bernama Ki Buyut Bandung itu. Namun disitulah timbul perselisihan hingga Raden Rambang Maya dengan bapaknya Buyut Kasub kemudian berperang melawan Raden Bandung, yaitu terjadi peperangan antara Rambang Maya dan Buyut Kasub melawan Raden Bandung, yaitu peperangan itu terjadi di daerah Cikulak. Nah, karena keadaan demikian, kemudian Nyi Layang Sari ini memutuskan untuk tidak pernah menikah, dan akhirnya sampai meninggalnya pun Nyi Layang Sari ini tidak pernah menikah dan belum pernah menikah. Makanya dinamakan Cawene. Nah, di bumi Cawene itulah Nyi Layang Sari, adik dari Layang Kemuning, putri dari Patih Kidang Layaran, dimakamkan yaitu di bumi Cawene. Nah, inilah sahabat, ini yang namanya makam Nyi Layang Sari. Ini ditandai dengan sebuah pohon beringin ini. Ini adalah makamnya Nyi Layang Sari yang kita kenal dengan makam Cawene. Dan yang kita tahunya adalah jembatan Cawene karena di seberangnya ada sebuah jembatan yang membatasi antara Karangmaja dengan Cikakak. Itulah yang dinamakan dengan jembatan Cawene karena berdekatan dengan daerah bumi Cawene, tempat dimakamkannya Nyi Layang Sari yang kita kenal dengan bumi Cawene. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat bahwa suatu tempat yang bersejarah adalah merupakan tempat yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Jangan hanya mengenal seram, mistis dan lain sebagainya, tapi mengenal sejarahnya kita tidak pernah terfikirkan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Inilah yang dinamakan dengan bumi Cawene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.